We are not the first, but the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Alamin, Guru Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran motor otomotif dengan KD memperbaiki sistem pelumasan. Adapun materinya adalah sistem pelumasan sepeda motor part pertama. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Sistem pelumasan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang fungsi oli. Fungsi oli adalah oli mesin mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelumasan, mengurangi gesekan mesin. Yang kedua adalah sebagai perapat, memastikan bahwa ruang pembakaran tertutup rapat. Yang ketiga adalah sebagai pendinginan, untuk mendinginkan komponen-komponen mesin. Yang keempat adalah sebagai pembersihan, untuk mencegah terbentuknya kotoran-kotoran atau membantu proses pembuangan kotoran. Dan yang kelima sebagai pencegah karatan, untuk mencegah terjadinya karat pada permukaan karat atau permukaan logam ya di sini. Mudah-mudahan kalian paham tentang apa itu fungsi oli mesin pada sebuah kendaraan sepeda motor. Tadi fungsi oli sebagai pelumasan. Apa itu pelumasan? Pelumasan adalah mengurangi friksi atau gesekan, karena dalam mesin piston itu bergerak dari TMA ke TMB, otomatis ada terjadi gesekan. Di sini ada penampakan oli gambar, dan di sini di bawah jika oli tanpa sebuah komponen mesin di dalam blok silinder atau dalam mesin tersebut tidak ada oli, ini gesekan akan mudah terjadi. Seperti gambar sebelah kiri yang pertama ya. Yang kedua sudah ada gambar dengan oli di mana di situ ada namanya sebagai perapat atau pelindung saat piston bergerak di dalam silinder, itu mencegah tergesekan karena ada pelindung atas sabut oli, terus ada sebagai cairan pelindung lah, harus seperti itu bilangnya. Dan yang kedua mencegah kausan, dan karena ada sifat pelindung tadi, oli itu mencegah kausan pada komponen karena mesin itu panas bergesek, jadi mencegah terjadi kausan akibat gesekan. Jadi fungsi pertama adalah sebagai pelumasan. Itu ada penjelasannya atau pengertiannya. Fungsi oli yang kedua sebagai perapatan atau perapat ya. Oli bermesin berfungsi merapatkan celah-celah untuk membantu merapatkan ruang pembakaran dan mencegah lolosnya tekanan pembakaran ke dalam bagian dalam dari piston. Di sini jelas ada gambar oli mesin merapatkan celah-celah, mencegah kebocoran kompresi. Jadi dalam silinder piston itu kan bergerak naik turun translasi dari TMA ke TMB. Nah, karena oli mesin itu sebagai perapat dan melindungi antara cairan piston dengan dinding silindernya, sehingga mencegah terjadi kebocoran kompresi akibat kausan. Itu penjelasannya ya dalam fungsi oli sebagai perapat. Yang ketiga, fungsi oli sebagai pendinginan adalah oli mesin berfungsi untuk mendinginkan atau menyalurkan panas dari komponen-komponen mesin seperti silinder head dan piston. Di sini ada gambar oli mesin disemprotkan untuk mendinginkan komponen-komponen ini. Jadi pada saat piston itu bergerak naik turun translasi dari TMA ke TMB, otomatis oli mesin disemprotkan ke dalam dinding ke dinding silinder atau ke dalam blok silinder, sehingga melindungi atau mendinginkan panasnya dari mesin. Jadi mesin itu panas, diserap panasnya sehingga mencegah terjadinya overheating atau panas yang berlebihan. Fungsi keempat dari oli adalah sebagai pembersihan atau pembersih. Oli mesin bersirkulasi di dalam mesin untuk mencegah kotoran-kotoran seperti karbon melekat pada komponen mesin yang akan mengakibatkan karat dan haus. Di sini ada gambarnya. Kotoran yang ada dalam sebuah mesin di bak olinya itu nanti dengan oli akan menjadi nyatu dan melekat, sehingga karbon-karbon hasil dari proses pembakaran yang rontok jatuh ke dalam bak oli itu akan menyatu dengan oli dan dibersihkan, disapu atau dilekatkan
karbon-karbonnya sehingga dan dilindungi hingga dalam box silinder tidak ada kotor atau karbon-karbon yang melekat hingga akan menyebabkan kerusakan pada mesin itu sendiri. Dan sebagai pembersih juga, oli mesin juga berfungsi untuk melapisi kotoran sehingga tidak menjadi sludge atau lumpur. Jadi pada masa pembersihan tadi, ini masih pembersihan tadi, ini kotoran itu kotoran dibersihkan oleh oli untuk mencegah terjadinya lumpur, karena oli sudah kotor atau yang karbon tadi jika rotor dan mesin akan menjadi lumpur-lumpur yang dapat menyebabkan terjadinya endapan. Di sini ada gambarnya bahwasannya yang gambar yang ini contohnya daripada filter oli ada pompa oli ya. Jadi kalau misalnya ada satu kotoran itu langsung dilapisi oleh oli atau disatukan hingga tidak menyebabkan terjadinya endapan dan menyebabkan nanti mesin akan terjadi kerusakan. Fungsi yang kelima adalah sebagai pencegah karat. Oli mesin membentuk selaput tipis pada permukaan komponen di dalam mesin untuk menghindari kontak langsung dengan asam dan kelembaban. Di sini kelembaban atau uap air bisa masuk melalui celah dalam sebuah mesin. Nah, karena itu akan tadi jika seandainya itu tidak ada lapisan olinya sebagai yang melumasi akan menyebabkan timbulnya oksidasi atau oksigen masuk hingga menyebabkan kebakaran. Nah, oli mesin tersebut melindungi terjadi karat pada sebuah logam atau sebuah komponen mesin. Dalam pemasan kita juga akan bahas masalah sifat dan jenis oli mesin, yaitu viskositas atau kekentalan yang sesuai pada oli mesin digunakan tergantung pada lingkungan, tipe kendaraan, tujuan, dan faktor-faktor lainnya. Ini adalah viskositas kekentalan sebuah oli. Ini keuntungan atau kerugiannya ya. Jika viskositasnya tinggi, keuntungan adalah mengurangi gesekan pada permukaan luncur atau kayak piston tadi yang bergerak relasi dari TMA ke TMB. Kerugiannya, jika viskositas terlalu tinggi, mesin tidak dapat dihidupkan dengan mudah dalam keadaan dingin karena oli menaikkan tahanan gesekan di dalam mesin. Yang kedua adalah jika viskositas rendah, apa sih keuntungannya? Mesin lebih mudah dihidupkan dengan mudah dalam keadaan dingin. Kerugiannya, gesekan pada permukaan luncur menjadi lebih besar pada kondisi mesin panas. Nah, di sini adalah gambar jika viskositasnya rendah. Di sini mudah sekali terjadi gesekan jika seandainya olinya cepat udah lama tidak diganti sehingga menyebabkan olinya sifat viskositasnya rendah sehingga mudah terjadi gesekan. Yang kedua, jika yang gambar sebelah kanan, oli mesin dengan viskositas tinggi itu dia sangat melindungi permukaan logam yang bergesekan. Di sini contoh piston terhadap ini silinder ya, itu sangat melindungi. Tetapi akibatnya mesin susah digerak atau susah dihidupkan pada saat yang karena dia memiliki kekentalan tinggi. Itu adalah keuntungan maupun kerugian jika viskositas pada oli tinggi atau rendah. Dalam sistem pemasan juga kita akan bahas adalah standar oli mesin. Ini penting banget loh, harus kalian pahami tentang apa itu standar oli mesin. Jangan sampai kalian salah dalam memilih standar oli atau memilih masalah viskositas oli pada motor Anda. Bermacam-macam standar oli mesin seperti SAE. SAE adalah Society Automotive of Engineering atau di sini kurung viscosity grade atau orang yang berikutnya adalah tingkat viskositas, dan API, Asosiasi Petroleum Institute, kepanjangannya ya. Di sini adalah quality standar atau standar kualitas dipakai. Jadi pada oli, standar oli itu memiliki dua standar, yaitu SAE itu adalah API. Ketahui ya, standar oli ada SAE dan ada API. Itu perlu kalian cermati dalam standar oli mesin yang berada di pasaran. Sekarang kita bahas tentang SAE, Viscosity
SAE Viscosity Grade. SAE Society of Automotive Engineering Viscosity Grade digolongkan ke dalam oli single grade kelas tunggal dan oli atau multi grade kelas majemuk. Apa tuh oli single grade? Oli single grade disebut sebagai SAE 30, SAE 40 dan sebagainya. Masing-masing jenis harus dipakai pada daerah jangkauan suhu tertentu. Makin rendah angkanya, makin rendah viscositas oli atau makin rendah kekentalan oli. Apa oli multigrade? Oli multigrade disebut sebagai SAE 10W30 atau dibaca SAE 10 winter sampai 30 atau SAE 20 winter sampai 50 dan sebagainya. Daerah jangkau suhu yang lebih lebar daripada untuk oli single grade yang sebanding ditentukan oleh masing-masing jenis. Jadinya kalau SAE-nya 10W30 artinya suhu rendahnya adalah 10 derajat, suhu dinginnya 10 derajat, paling tinggi adalah 30. Jadi biasanya untuk kendaraan bermotor itu memakai SAE 10W sampai 30 atau 10W 40. Tapi kalau untuk matic 10W 30. Kalau motor jenis Cup itu bisa jadi pakai 10W 40. Oke. Dan bisa kalau motor lama yang udah lebih dari 5 tahun makanya 20W atau 50. Tapi ini lebih kental ya teorinya kalau 20W sampai 50. Nah, ini adalah cara membacanya. Ini contohnya kena SMK BKM atau SMK Bina Karya Mandiri 2 adalah binaan Honda. Jadi di sini akan saya tampilkan adalah jenis oli yang sesuai dengan rekomendasi dari Honda. Di sini adalah MPX1. Di sini dijelaskan MPX1 untuk jenis motor Cup itu ada jenis SAE-nya 10W30, 10 winter sampai 30. 10W menunjukkan viskositas pada suhu dinginnya. W itu berarti winter, musim dingin atau suhu dinginnya ya. Oli 10W memberikan kemungkinan menghidupkan mesin dengan mudah pada suhu dingin. 30 menunjukkan viskositas pada suhu tinggi. Jadi dinginnya 10 derajat maksimal, dia tingginya 30 derajat ya. Makin besar angkanya makin tinggi viskositasnya. Sini ada tercantum di MPX1 untuk jenis motor Honda itu ada keterangan 10W30 SC Jaso MA. Di sini kapasitasnya adalah 800 ml untuk motor Batak. Sini jelas ya. Jadi untuk tingkat viskositas pada suhu dinginnya paling kecil 0, yang besar sampai 25W winter ya. Untuk viskositas pada suhu tingginya ada 20 sampai 60. Semakin tinggi viskositasnya, yang itu semakin kental suatu oli. Paham ya? Yang kedua adalah klasifikasi API Service. API Service Classification adalah standar kualitas oli yang ditentukan oleh API, American Petroleum Institute. Maaf ya, tadi saya menyebutnya Asosiasi Petroleum Institute, tapi yang benar adalah American Petroleum Institute. Kode-kode untuk oli mesin bensin diawali dengan S, seperti SL dan SM, dan huruf kedua setelah huruf S menunjukkan kualitas oli. Semakin tinggi maka semakin baik kualitas olinya. Contoh di sini ada kode SL. SL itu pertama adalah mewakili kualitas. Apa nih SL? Oh ya, sorry. S itu adalah untuk mesin dulu pertama ya. Yang kedua adalah kode L, mewakili kualitas oli. Yang contoh yang kedua adalah CF. C adalah untuk mesin diesel. F adalah kualitas representasi. Jadi kalau misalnya untuk mobil diesel biasanya beda ya. Di sini ada kode-kodenya, keterangannya adalah SL atau CF. Di sini keterangan ada gambar standar kualitas API. Di sini jelas ada API service, ada SM ya di sini. Terus ada lagi engineering overseeing menunjukkan ke oli hemat bahan bakar. Jadi perhatikannya sampai kalian salah beli oli antara kalau API service-nya antara SL dengan CV, mana untuk motor bensin, mana untuk atau mobil atau kendaraan diesel ya. Yang ketiga adalah JASO standar. Apa itu JASO standar? Adalah standar untuk oli 4 langkah sepeda motor yang ditentukan oleh JASO, Japan Automobile Standard Organization.
Standar digolongkan ke dalam dua jenis, ada MA dan MB, menurut perbedaan dalam sifat-sifat gesekan dari oli mesin. MA, produk meeting Jaso T903, company rating this MA performance. Kalau MB adalah produk meeting Jaso T903, company rating this MA performance. Biasanya kalau oli yang di motor Honda, motor-motor jenis Cup atau BB, ini pakai yang MA, misalnya MX1 ya. Untuk jenis motor Matic, biasanya dia kodenya MB. Jadi MB dia MPX2. Perlu diingat, MA, MB. MA motor Cup dan MB motor Matic pada untuk rekomendasi motor Honda. Oke nih, oli yang keempat, oli rekomendasi yang tadi saya bilang. Di sini jelas gambarnya di sini untuk AHM oil MPX2 for skuter tersebar Matic ya. Di sini dia di sini kekentalannya SI-nya 10W 10 liter 30 SC Jaso MB. Jelas ya, kode MB di sini adalah untuk motor jenis Matic atau skuter. Jadi ya seperti yang tadi saya jelas tadi, jelas. Jadi untuk ini kalau MPX2 untuk motor skuter, dan untuk MPX1 adalah untuk motor jenis Cup. Itu adalah oli rekomendasi untuk Honda ya. Tapi saya nggak tahu untuk jenis motor ya Yamaha atau motor Suzuki, saya tidak bahas di sini. Jadi saya tidak mau panjang lebar, saya juga tidak tahu kodenya apa ya rekomendasinya ya. Karakter oli, karakter AHM oil. Viskositas rendah 10W30, tingkat gesekan antara komponen mesin lebih rendah, memenuhi standar pelumasan sepeda motor Honda API Service SC Jaso MA atau MB Honda Certification. Jadi jelas di sini seperti tadi saya bilang tadi, MA motor untuk motor jenis Cup MPX1 ya, MPX2 nya MB untuk motor skuter. Sini sama SI-nya ya 1030. Jadi motor warna Honda terbaru jenis Cup maupun jenis skuter atau Matic pakai yang SI-nya 1030 ya, tingkat gesekan antar komponen mesin yang lebih rendah. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang yang MPX2 lagi, apa sih keuntungannya? Di label oli yang bagian belakang pada warna beli oli mesin ya, itu ada keuntungannya saat keunggulan saat Anda beli oli tersebut. Pertama adalah memaksimalkan kinerja mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, menghemat biaya perawatan, usia memakai oli yang lebih lama. AHM Oil mengandung komponen internal mesin dan transmisi mesin dengan engine protection teknologi, diformulasikan khusus oleh Honda R&D Asaka Jepang, tahan sampai 4000 km. Jadi ini lebih tahan lama ya, sampai 4000 km untuk menggunakan MPX2. Ini keunggulan pada oli yang didiskusi oleh motor Honda pada dealer Honda atau saat Anda main ke atau servis di bengkel as. Mudah-mudahan kalian bisa paham rekomendasi oli pada motor Honda. Pemakaian dan penurunan kualitas oli mesin. Sehubungan oli mesin akan mengalami penurunan kualitas, berubah dan memburuknya kondisi, dan agar mesin selalu mendapatkan pelumasan yang baik, periksalah dengan teratur isi kembali dan ganti oli mesin. Yang pertama adalah pemakaian oli mesin. Kita tahu berapa jarak tempuhnya. Yang kedua adalah penurunan kualitas oli mesin. Penurunan bisa jadi penurunan viskositas kekentalan. Yang kedua adalah kenaikan viskositas. Di sini yang ketiga adalah masalah interval mengganti oli mesin. Jadi berapa lama Anda ganti oli mesin? Apakah sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau tergantung kilometernya, atau 2000 km sekali, atau 4000 km sekali? Ya, Anda harus menginterval. Jadi harus teratur sesuai dengan buku pedoman servisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran tentang pelumasan dalam masalah oli mesin. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.